Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan jadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpian kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan serpian kayu yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hei orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpian kayu itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini akan saya bacakan surat Gembala Prapaskah tahun 2022. Temanya bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi. Saudara-saudari umat Allah di Kuspan Surabaya yang terkasih, besok pada hari Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022, kita umat Katolik di seluruh dunia akan memulai masa Prapaskah. Masa Prapaskah ini sering dikenal dengan masa tobat, masa pantang dan puasa. Masa ini juga disebut sebagai masa retret agung selama 40 hari, merenungkan sengsara Tuhan Yesus sambil mengevaluasi perjalanan hidup kita sebagai murid-muridnya.
pantang dan puasa merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pertobatan kita. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa ke-8. Hari Minggu biasa terakhir sebelum memasuki masa Prapaskah. Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengecam apa yang dilakukan orang-orang Farisi yang berlaku munafik. Tuhan Yesus mengecam sikap mereka yang sering memandang kesalahan orang lain, padahal mereka sendiri mempunyai kesalahan yang lebih parah. Yesus menegurnya, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Bandingkan Injil Lukas bab 6 ayat 41. Masa Prapaskah ini merupakan kesempatan yang baik dalam membangun pertobatan untuk mengeluarkan balok dari mata kita agar kita mampu melihat hal yang positif, hal yang benar, hal yang indah dari orang lain, karena hanya Tuhanlah hakim yang tepat bagi sesama kita. Sebagai murid Yesus, kita diharapkan mempunyai mata hati yang bening dan semakin terang. Santo Paulus menegaskan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Bandingkan Efesus bab 1 ayat 18. Dengan demikian, orang yang menghayati dan melaksanakan ajaran Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh akan menjadi penuntun yang baik bagi sesamanya. Saudara-saudari umat Allah di Kuspahan Surabaya yang terkasih, sampai saat ini pandemi belum berakhir. Masih ada COVID-19 varian baru. Menurut para epidemiolog, varian ini sangat cepat penularannya. Untuk itu saya mengingatkan agar Anda senantiasa waspada, mentaati protokol kesehatan kemanapun Anda pergi, terutama ketika mengikuti perayaan Ekaristi. Bila Anda ada bergejala, lebih baik Anda di rumah saja. Gereja hendaknya tidak menjadi tempat penularan, maka perlu juga ditingkatkan kewaspadaan dan kinerja Satgas Covid di masing-masing paroki, terutama ketika umat ikut merayakan Ekaristi. Ikut merayakan Ekaristi dengan cara tatap muka akan menyempurnakan pertemuan kita dengan Tuhan Yesus sendiri. Karena dalam Ekaristi, Tuhan Yesus hadir secara nyata atau realis presensia. Mengikuti Ekaristi secara tatap muka juga merupakan
salah satu cara untuk memulihkan kehidupan rohani yang selama ini kita merasa kekeringan rohani yang diakibatkan sudah lama tidak menerima tubuh Kristus secara nyata. Kita memahami bahwa perayaan Ekaristi adalah soal iman yang diungkapkan dalam kurban syukur, yaitu syukur atas karyanya yang menyelamatkan, terutama dalam sabda dan karyanya, khususnya perhatiannya terhadap mereka yang miskin, lemah, menderita, dan tersisih. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Bandingkan Injil Matius bab 25 ayat 35 sampai 36 dan ayat 40. Syukur itu pertama-tama dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri pada perjamuan malam terakhir. Bandingkan Injil Lukas bab 22 ayat 19. Ia bersyukur kepada Bapanya karena telah menyelesaikan karya penyelamatannya di dunia dengan setia. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Bandingkan Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai 22. Pendek kata, setiap merayakan Ekaristi kita menghadirkan suasana surgawi. Diawali dengan sebuah kesadaran kerapuan dan kedosaan kita, serta mohon ampun atasnya. Kemudian Allah menyapa dengan sabdanya dan mengundang kita mengikuti perjamuan surgawi. Dalam perayaan Ekaristi selalu membebaskan kita dari ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Kita mengalami kedamaian dan ketenangan, sehingga kita merasa kuat untuk menerima tugas perutusan di tengah keluarga dan di masyarakat. Kita diutus untuk mendekatkan semakin banyak orang kepada Allah melalui Yesus dan gerejanya, menolong mereka untuk semakin mencintai dan melaksanakan perintahnya. Maka dalam masa Prapaskah ini kita akan mendalami materi APP tentang persekutuan kita dengan Kristus dalam Ekaristi. Bagi umat Katolik, Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan kita. Saudara-saudari umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan sekali lagi mengenai Sinode para Uskup yang akan berlangsung pada bulan Oktober tahun 2023. Bapak Suci menghendaki agar sinode ini melalui sebuah proses dari bawah, dari lingkungan
sampai keuskupan, komunitas biarawan, biarawati, ikumene, bahkan komunitas lintas iman, untuk memberikan masukan-masukan terutama mengenai persekutuan, partisipasi, dan misi. Proses sinode ini sedang berjalan karena sinode di keuskupan kita dimulai ketika pembacaan surat gembala arah dasar pada hari raya Kristus Raja semesta alam tanggal 21 November tahun 2021. Untuk itu saya mengharap keterlibatan umat dari semua elemen dalam proses sinode ini. Dengan menyelenggarakan sinode ini, Paus Fransiskus mengundang seluruh gereja untuk merenungkan tema yang menentukan bagi hidup dan misinya, tepatnya jalan sinodalitas. Inilah yang diharapkan Allah dari gereja milenium ketiga. Setelah berlangsungnya pembaruan gereja yang diusulkan oleh Konsili Vatikan II, perjalanan bersama ini merupakan anugerah sekaligus tugas. Baik kiranya di paroki atau kepikepan selama tahun ini bisa melakukan kegiatan yang menandai adanya sinode para uskup. Dalam semangat tobat dan doa serta mengikuti pendalaman APP dari tingkat anak sampai orang tua, baik secara tatap muka di lingkungan atau secara streaming, semoga kita semakin diteguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Akhirnya marilah kita saling mendoakan agar kita masing-masing dianugerahi kesehatan, sukacita, dan senantiasa bersemangat dalam pelayanan. Surabaya, tanggal 21 Februari tahun 2022. Berkat Tuhan, Monsinyur Vincentius Sutekno Wisaksono, Uskup Surabaya. Saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya saya bacakan peraturan pantang dan puasa Uskupan Surabaya tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan pastoral Keuskupan Regio Jawa tahun 2017, pasal 138 nomor 2B tentang Hari Tobat, peraturan puasa dan pantang ditetapkan sebagai berikut. 1. Hari puasa tahun 2022 ini dilangsungkan pada hari Rabu Abu tanggal 2 Maret tahun 2022 dan hari Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan atau Jumat Agung tanggal 15 April tahun 2022. Hari pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah
sampai dengan Jumat sengsara dan wafat Tuhan. 2. Yang wajib berpuasa ialah semua orang Katolik yang berumur 18 tahun sampai awal tahun ke-60. Sedangkan yang wajib berpantang ialah semua orang Katolik yang berumur genap 14 tahun ke atas. 3. Puasa dalam arti yuridis berarti makan kenyang hanya sekali, dalam kurung 1 kali sehari. Pantang dalam arti yuridis berarti tidak makan daging atau makanan lain yang disukai dan tidak merokok. Berhubung peraturan puasa dan pantang cukup ringan, maka sebaiknya agar secara pribadi atau bersama-sama dalam keluarga, biara, pastoran, lingkungan, seminari menyepakati cara puasa dan pantang yang dirasa lebih sesuai dengan semangat tobat dan mati raga yang mau dinyatakan. 4. Hendaknya diusahakan agar setiap orang beriman Kristiani, baik secara pribadi maupun bersama-sama, mengusahakan pembaruan hidup rohani. Misalnya dengan rekoleksi, retret, latihan rohani, tekun dalam ibadat jalan salib, meditasi, pengakuan dosa, adorasi, dan tekun mendalami materi APP. 5. Salah satu ungkapan tobat ialah aksi puasa pembangunan atau APP yang diharapkan mempunyai nilai pembaruan pribadi dan nilai solidaritas tingkat lingkungan, paroki, keuskupan, dan nasional. Hendaknya setiap paroki berdasarkan masukan dari lingkungan mengadakan kegiatan sosial konkret yang membantu masyarakat, misalnya donor darah, pasar murah, dan lain-lain. 6. Hasil pengumpulan dana selama masa Prapaskah hendaknya selekas mungkin diserahkan kepada panitia aksi puasa pembangunan Keuskupan Surabaya paling lambat pada tanggal 14 Mei tahun 2022. Berkat Tuhan, Monsinyur Vincentius Sutekno Wisaksono, Uskup Surabaya.